Seumur hidup kita ini akan ketemu rasa takut tidak? Tapi bagaimana cara kita ini mengenalkan kepada anak kita rasa takut itu? Karena satu waktu dia harus mengerti ketika jiwanya ketemu rasa ketakutan, dia memiliki cara untuk memanagenya. Nah, dalam agama ini itu kan takut dan khawatir itu adalah bab yang bisa meruntuhkan atas akidah kita. Kayak kita nggak percaya gitu kalau kita memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Bagaimana cara kemudian kita mengenalkan kosakata-kosakata? Nah, ini kita sudah masuk ke metodologi yang lebih praksis. Biasanya saya memulai begini kalau dengan anak yang masih kecil. Apa saja hal yang membuat kamu takut, meskipun itu belum ada pengertiannya selesai. Saya takut gelap. Oke, kita belajar untuk memilah bagaimana cara kamu memanage takut gelap dan memiliki pengertian tentang takut itu. Terus apa lagi? Takut ditinggal sendirian, ya kan? Takut kematian. Nah, kalau orang dewasa ada tambah satu, takut miskin. Kalau anak kecil belum tahu itu. Karena kaya miskin masih belum memahami. Misal anak kita ini mengetahui bahwa dia takut untuk ditinggal sendirian, anggaplah ditinggal sendirian. Biasanya saya memulainya begini. Saya perjanjian biasanya kalau di tempat kami itu adalah kalau saya sebagai ayah kamu boleh debat, kita ngobrol boleh bebas. Tapi kalau saya ini sebagai guru, adabmu harus patuh atas semua perintah saya. Itu kaidahnya dulu. Karena ini guru saya letakkan di atas peran saya sebagai ayah. Tapi berbeda dengan istri, karena uminya kan itu nomor satu. Pokoknya nggak boleh berkata saja tidak diperkenankan. Ketika saya mengatakan saya guru, saya akan mengajarkanmu tentang rasa takut itu. Nah, biasanya kami salaman, habis itu kemudian oke, sudah saya biarkan satu waktu, ini kan dia anak biasanya lupa karena dia bermain. Satu waktu saya bilang, Abi ingin pergi 1 jam dari sekarang, kamu tinggallah di rumah sendirian. Awal-awal mungkin dia mengatakan dia belum berani. Oke, kalau gitu kita nego, berapa 10 menit itu bagaimana? Belum tahu jam kan. Pokoknya itu jalur panjangnya yang kita lihat ini panjangnya itu sampai misalnya di angka 10 atau berapa itu supaya patokannya gampang. Nah, saya pergi bersama istri dan seluruh kakaknya. Tapi kita harus konsisten. 10 menit berikutnya kita datang. Begitu dia sudah bisa, masuk lagi lah kemudian. Besok Abi akan pergi 1 jam. Berani nggak? Habis itu kemudian dia mengatakan, misalnya kalau dia sudah mengatakan berani, berarti dia sudah mampu. Habis itu kemudian yang ketiga, 3 jam, 4 jam, 5 jam, sampai 1 hari full. Biasanya 6 tahun sampai 7 tahun saya tinggal. Nah, misalnya kalau itu ada 1 hari full, itu kan ada persoalan makan, ya kan? Ada soal persoalan mandi, ada persoalan dia ini ganti baju segala macam. Nah, itu harus diajarkan terlebih dahulu. Nah, gimana supaya kamu bisa 1 hari full itu ditinggal oleh Abi dan kamu ini masih bisa hidup di rumah? Maka kami ajarkan untuk memasak yang paling sederhana, biasanya memasak yang namanya nasi atau kemudian memasak yang namanya telur ceplok. Kemudian kita sudah ajarkan bagaimana cara menghidupkan yang namanya lampu, mematikan yang namanya lampu. Sudah terbiasa kita ajarkan untuk mengunci pintu dan membuka pintu. Kita ajarkan itu seluruhnya. Sehingga ketika dia dalam 1 hari itu, pasti dia akan merasa tidak takut. Karena seluruhnya itu sudah diajarkan oleh kita.